While since you felt right, but the warm nights are coming soon and you'll be just fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erza Putra dari Prodi Studi Ilmu Komunikasi kelas E. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sejarah ilmu komunikasi secara singkat. Berikut ini adalah sejarah ilmu komunikasi yang saya buat. Berikut daftar isi dari PPT ini, yaitu 1. Latar belakang komunikasi sebagai ilmu, kedua, munculnya teknologi sebagai alat komunikasi, dan ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu komunikasi. Kita lihat di latar belakang komunikasi sebagai ilmu. Latar belakang komunikasi sebagai ilmu. Asal-usul ilmu komunikasi itu sendiri sebenarnya tampil pada zaman Yunani kuno yang digagas oleh Aristoteles. Dalam gagasan tersebut, ia menyebutkan bahwa di dalam ilmu komunikasi itu terdapat komunikator, pesan, dan penerima. Kesimpulan dari gagasan itu ialah jika komunikator menentukan gagasan atau pesan, kemudian diarahkan pada halayak pilihannya melalui gagasan atau pesan, kemudian diarahkan pada halayak pilihannya melalui saluran atau media yang dimiliki atau dikuasainya, maka akan keluar hasil yang diinginkan. Dalam perkembangan selanjutnya, gagasan itu terus dikembangkan, kemudian melahirkan dua bentuk komunikasi yang masing-masing berkembang di benua yang berbeda. Pertama, ilmu publisistik di Jerman. Kedua, ilmu komunikasi massa di Amerika. Perpaduan dari kedua bentuk inilah yang meneteskan ilmu komunikasi yang kita kenal sekarang ini. Perpaduan ini tak lepas dari upaya-upaya Stappers melalui karya Graeber, artinya itu merupakan titik awal tampaknya ilmu komunikasi. Yang kedua, kita lihat munculnya teknologi sebagai alat komunikasi. Munculnya teknologi alat sebagai komunikasi. Yang pertama pada masa prasejarah. Pada zaman ini, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Untuk menggambarkan informasi yang diperoleh mereka menggambarkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini, manusia mulai mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, kemudian melukiskannya pada dinding gua tempat tinggalnya. Awal komunikasi mereka pada zaman ini hanya berkisar pada bentuk suara, terusan, dan menggunakan isyarat tangan. Pada zaman prasejarah mulai diciptakannya dan digunakan alat-alat menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Seperti ada bahaya hewan liar atau semacam itu. Kedua, ada masa modern dari 1400 Masehi hingga sekarang. Auguste de Peyron menulis program komputer yang pertama di dunia. Ia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analistik yang didesain hingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini dikenal publik sebagai bentuk komputer digital yang pertama. Walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital, pada tahun 1991, sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CERN memungut bayaran dari para anggotanya untuk menanggulangi biaya operasionalnya pada 1992. Pada 1992, mulai terbentuk komunitas internet dan diperkenalkannya istilah World Wide Web atau WWW oleh CERN pada 1993. NSF membentuk Internik untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database. Jasa registrasi atau oleh Network Solution Inc. dan jasa informasi oleh General Atomics atau Turf.net. Pada 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai berdampak ke dalam berbagai segi kehidupan manusia dan menjadi bagian tidak dapat dipisahkan dari manusia.
Pada 1995, perusahaan umum mulai menjadikan provider dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini memulai pengembangan teknologi informasi, khususnya internet dan penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu komunikasi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu komunikasi, 1. Perang Dunia I dan II mendorong praktik propaganda. Tokoh yang amat terkenal menerapkan praktik propaganda adalah Nazi, sehingga aspek ilmu komunikasi yang berkembang adalah propaganda yang dapat disamakan dengan praktik retorika, seni berbicara di depan publik atau public speaking. Yang kedua, perkembangan dunia penyiaran. Pada 1950, dunia penyiaran yang meliputi radio, televisi mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat. Kondisi ini berpengaruh terhadap berbagai kajian ilmu komunikasi, khususnya yang berhubung dengan kajian dampak penggunaan media, positif ataupun negatif, serta gratifikasi atau motivasi menggunakan media. Ketika ada era pembangunan atau modernisasi, studi komunikasi pembangunan menjadi perhatian utama, khususnya pada masa kepemimpinan Soeharto atau Orde Baru. Komunikasi pembangunan antara lain ditujukan sebagai bagaimana mempercepat proses difusi inovasi. Inilah teori difusi inovasi atau diffusion of innovation yang diperkenalkan oleh Everett M. Roger tahun 1962 sering menjadi acuan dalam penelitian mengenai komunikasi pembangunan. 4. Perkembangan media baru atau internet dan medsos. Berkembangnya media baru memberikan pertanyaan apakah kehadiran media baru menuntut adanya teori baru pula. Disinilah yang menjadi tantangan bagi ilmu komunikasi. Berikut adalah presentasi PPT dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum.